Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syeta Hudri dari kelas 646D05 dengan NIM 6423074 dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 6423199. Perkenalkan, nama saya Nasya Kaulinisa dengan NIM 6423056. Perkenalkan, nama saya Fadli Al-Mutadibillah dengan NIM 6423140. Perkenalkan, nama saya Rehan Fajan Pamungkas dengan NIM 6432050. Kali ini saya menjelaskan tentang harga saham dari perusahaan infrastruktur dengan metode Sharpe, ya. Nah, kita bisa lihat di sini harga saham per tahun 2024 akhir sampai tahun 2025 awal. Nah, kita bisa lihat dari sini harga saham dengan kode BREN itu ada di harga 9.275. Ini untuk per lembar, tapi FYI untuk saham itu minimal pembelian adalah 1 lot atau 100 lembar saham. Jadi ini adalah saham harga per lembar ya, dengan IHSG di angka Rp7.079 per lembar ya. Dan untuk penghitungan return saham dan lain-lain itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang return saham. Apa sih itu return saham? Return saham itu adalah tingkat keuntungan atau hasil yang diperoleh investor atau investasi sahamnya dalam periode waktu tertentu. Dalam analisis keuangan, return saham ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada return realisasi, yang dimana return realisasi ini adalah keuntungan yang sudah terjadi berdasarkan data historis, ini yang kita hitung dalam tugas ini. Lalu yang kedua itu ada return ekspektasi, yang dimana return ekspektasi ini adalah keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa depan. Nah, untuk cara perhitungannya itu, di sini sudah terdapat tabel return saham yang sudah kami buat. Nah, di saham bulan Desember, saham di bulan Januari, dikurang saham bulan Desember dibagi saham bulan Desember. Nah, ini hasilnya ini. Hasilnya itu kita taruh di return saham. Nah, untuk cara penghitungan yang lain juga sama ya guys ya. Jadi tinggal disamain aja rumusnya. Ini kebetulan ini sudah terumus ya guys ya. Oke, kalau misalnya sudah terumus semua, ini langsung kita masukkan ke dalam return sahamnya. Seperti itu. Itu untuk cara perhitungan untuk return saham dan penjelasan untuk return saham. Nah, untuk selanjutnya ini ada excess return yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Seperti yang kita lihat tadi, di return saham BREN ini yaitu minus 0,0270 atau 0,02%, yang berarti mengalami kerugian. Kemudian sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu excess return. Secara sederhana, excess return ini adalah keuntungan ekstra yang didapatkan dari sebuah investasi di atas keuntungan instrumen bebas risiko atau rata-rata pasar. Rumusnya adalah yang tadi, return saham dikurangi expect risk free-nya yang 0,005. Seperti yang kita lihat di sini, expect risk free-nya itu kan 6% per tahunnya atau sama dengan 0,005. Ini kita hitung di sini minus 0,0270 dikurangi 0,005, kemudian yang hasilnya itu adalah minus 0,0320 dari saham BREN. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut kita ke ERI. ERI itu sendiri adalah Expected Return of Investment, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu saham di masa depan. Semakin besar persentasenya, semakin tinggi potensi keuntungan saham tersebut. Untuk mencari ERI itu kita dengan cara average dari return saham.
Selanjutnya yaitu standar deviasi atau varian return. Keduanya adalah alat ukur untuk melihat tingkat risiko atau fluktuasi pergerakan saham. Semakin tinggi angkanya, berarti harga saham tersebut semakin bergejolak atau risikonya juga ikut tinggi. Untuk varian return itu adalah nilai kuadrat dari standar deviasi. Untuk standar deviasi dapat kita cari dengan rumus TDEV, yaitu dari C30, yaitu return saham dari bulan Januari hingga bulan Desember. Lanjut ke beta. Beta sendiri itu adalah indikator tingkat kepekaan saham terhadap pasar. Jika beta lebih dari 1, berarti pergerakan saham lebih agresif. Bisa dilihat dari saham BREN. Ini bisa dilihat kita angkanya lebih dari 1, yaitu di 2,738. Sedangkan jika beta itu kurang dari 1, maka pergerakannya itu lebih stabil daripada IHSG. Selanjutnya, untuk mendapatkan beta itu sendiri dapat dari rumus slope dari return saham. Untuk RB ini adalah salah satu indikator yang paling krusial, karena RB itu mengukur seberapa besar keuntungan ekstra yang ditawarkan saham untuk setiap unit risiko pasarnya. Angka ini akan menjadi penentu utama apakah saham tersebut layak dipilih atau tidak. Untuk mencari RB itu kita bisa dengan menggunakan rumus ERI dikurang expected risk free, yaitu di 0,005 dibagi beta. Selanjutnya alpha. Alpha itu adalah nilai yang menunjukkan performa murni dari saham tersebut yang tidak dipengaruhi oleh pergerakan pasar. Alpha positif berarti saham memiliki kinerja yang lebih baik daripada ekspektasi pasar. Lanjut ke AI, BI, dan CI. Ini adalah nilai kalkulasi matematis yang wajib dihitung secara berurutan untuk menemukan nilai cut-off rates. Baris ini umumnya tidak perlu diinterpretasikan secara kualitatif dalam presentasi umum, cukup disebutkan sebagai tahapan perhitungan sistematis. Lalu ada cut-off rates. Cut-off rates sendiri ini adalah titik batas atau standar kelulusan. Saham yang memiliki nilai RB lebih besar dari cut-off rates akan dipilih masuk ke dalam keranjang portofolio, sedangkan yang lebih kecil maka akan tidak dibeli atau dibuang. Untuk mencari cut-off rate sendiri itu yaitu adalah nilai maksimal dari nilai CI. Di sini untuk nilai maksimalnya itu ada di saham MORA. Untuk keputusan akhirnya itu, jika nilai RB lebih besar dari nilai cut-off rate, maka saham tersebut dia untuk dapat dipastikan masuk portofolio. Jika lebih kecil dari RB, maka dia tidak masuk portofolio. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu untuk unsystem risk. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan jelaskan dulu maksud dari unsystem risk. Maksudnya yaitu risiko spesifik atau risiko unik yang hanya dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, dan sebenarnya bisa dihilangkan dengan cara diversifikasi saham. Nah, untuk hasil dari kita yaitu sekitar 24,2242. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa saham BREN memiliki risiko unik tertinggi yaitu sebesar 7,5261, disusul oleh MORA sebesar 5,1696. Jika ditotal secara keseluruhan, bisa dilihat tadi untuk BREN dan MORA itu totalnya di sekitar 24,2242. Nah, di bawahnya terdapat alpha portofolio dan beta portofolio. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan. Alpha artinya indikator yang melihat apakah portofolio menghasilkan return abnormal di atas pasar. Sedangkan beta artinya tingkat sensitivitas portofolio terhadap pergerakan pasar saham secara umum. Nah, untuk hasil yang kita hitung tadi, untuk alpha portofolio itu menunjukkan nilai totalnya sebesar min 0,0058, dan untuk betanya itu sekitar 1,2363.
Oke, selanjutnya untuk hasil perhitungannya itu menunjukkan angka beta di atas 1 menandakan portofolio kita cenderung sedikit lebih agresif atau volatil dibandingkan pergerakan pasar. Nah, sekarang kita masuk untuk yang bawahnya ya, yaitu ada expected return portfolio. Nah, maksudnya itu rata-rata tingkat keuntungan atau pengambilan yang diharapkan akan diterima oleh investor dari gabungan saham-saham ini. Hasil yang kita hitung tadi sebelumnya kan ada di atas, itu ada alpha portofolio, ada beta portofolio, dan untuk hasilnya itu sekitar 2,22%. Untuk selanjutnya ada risiko portofolio. Hasil perhitungannya menunjukkan angka risiko yang sangat besar, yaitu 13641%. Hal ini terjadi karena nilai varian portofolio atau O2-nya kita mencapai 18609%. Yang ditarik dari besarnya bobot risiko tidak sistematis saham individu yang kita bahas di awal tadi, dibahas sebelumnya. Nah, untuk terakhir kita mengukur efisiensi portofolio ini menggunakan kinerja portofolio dengan metode Sharpe. Maksud dari metode Sharpe ini mengukur seberapa besar kinerja keuntungan bersih yang kita dapatkan dari setiap satu satuan risiko yang kita tanggung setelah dikurangi dengan tingkat suku bunga bebas risiko. Nah, untuk hasil yang diperoleh tadi dengan memasukkan tingkat suku bunga bebas risiko sebesar 0,50%, nilai Sharpe rate kita adalah sebesar 1,26% atau 0,0126. Kesimpulan dari presentasi ini adalah meskipun portofolio ini menghasilkan expected return positif sebesar 2,22%, namun tingkat risikonya tergolong sangat tinggi, sekitar 136,41%, sehingga menghasilkan rasio Sharpe yang cenderung kecil. Hal ini sejalan dengan hasil tabel pertama, di mana tidak ada satupun saham secara individu yang dinilai cukup optimal untuk dimasukkan ke dalam portofolio berdasarkan kriteria model indeks tunggal. Nah, demikian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Atas perhatian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.